Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, minggu lalu saya sudah sampai di limit fungsi. Ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Saya masuk ke fungsi continue. Mudah-mudahan materi jadi bab limit fungsi saya anggap selesai. Jadi jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, Anda boleh chat di grup ya, atau di Google Classroom. Oke, Anda sudah pernah dapat fungsi continue di kalkulus 1 kan ya? Ini sih. Sudah, Bu. Oke, sebentar. Oke, fungsi continue ini kelanjutan konsep dari limit fungsi ya. Jadi dalam mendefinisikan fungsi continue nanti ada terlihat kaitannya dengan definisi limit fungsi. Sekilas nanti terlihat. Ada sedikit perbedaannya ya. Oke, saya izin mematikan kamera. Oke, baik teman-teman. Sebelum saya masuk ke fungsi continue, apakah teman-teman masih ingat definisi limit fungsi? Definisi limit fungsi? Apa definisinya? Masih ingat? Kalau saya punya ini, saya tulis begini, limit X mendekati C, Fx sama dengan L. Oke. Apa itu artinya kemarin? Berarti sama saja saya mengatakan dengan untuk setiap epsilon positif, terdapat delta positif, gimana? Supaya terlihat ya perbedaannya. Setiap epsilon positif, mudah-mudahan kelihatan ya. Apa yang saya tulis kelihatan ya teman-teman? Kalau nggak kelihatan bilang ya. Untuk setiap epsilon positif ada delta positif kemarin, sehingga sedemikian hingga untuk setiap X elemen domainnya, apabila apa? Apabila, mohon maaf saya tulis di sini ya, X min C kurang dari delta ya, maka berlaku mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Oke, baik. Teman-teman, bisa sambil bandingkan yang saya tulis barusan dengan definisi fungsi continue. Lihat, fungsi f terdefinisi pada himpunan A bernilai real, ya. Fungsi f dan c-nya elemen A. Ketika saya mendefinisikan limit fungsi, c-nya siapa? C itu siapa? Titik limit ya. C ini adalah titik limit. Oke, C titik limit. Fungsi f dikatakan continue di C, di suatu titik C, apabila untuk setiap epsilon positif terdapat delta, sehingga untuk sembarang X elemen domainnya, nah ini perbedaannya di sini, perhatikan, nilai mutlak X min C kurang dari delta, artinya apa di sini? X min C kurang dari delta, di sini mutlak X min C kurang dari delta dan dia lebih dari 0. Harusnya kan, kalau yang ini kan sudah otomatis dia lebih dari atau sama dengan. Jadi nggak ditulis begitu loh. Artinya apa? Kalau di sini tidak boleh sama. Jadi tidak harus X itu tidak harus sama dengan C. Nah, disinilah yang mengatakan C-nya harus titik limit. Pada fungsi continue, C-nya tidak harus titik limit. C-nya boleh titik terasing. Ya, C itu boleh titik terasing. Titik terasing itu apa sih? Anggota himpunan tersebut tetapi dia bukan titik limit. Ya. Oke, baik. Di situ perbedaan definisi fungsi continue ya. Bentar, supaya terlihat. Oke, saya hapus yang saya tulis ya. Oke. Saya ulang, fungsi f dikatakan continue di C apabila untuk setiap epsilon positif ada suatu delta
epsilon dan delta, ingat dia hanya notasi bilangan real menandakan jari-jari begitu ya pada persekitaran, ini kan persekitaran ya. Jadi sebenarnya kalimat lain dari ini adalah apa sih kalau kita nyatakan? Gimana? Harusnya gimana? Setiap persekitaran, ini kan persekitaran nih. Setiap persekitaran di FC, ini kan N epsilon FC, saya dapat menemukan suatu persekitaran, ada suatu persekitaran di C gitu kan, N delta C, sehingga apa? Sehingga untuk setiap X elemen A gitu ya, elemen domainnya selalu berlaku Fx itu ada di dalam N epsilon Fc. Itu ya kalimat lainnya. Oke, ini apa namanya? Tadi beberapa perbedaan dari limit fungsi dan fungsi kontinu supaya Anda bisa membedakan ya. Jadi apa sih bedanya kok kayaknya kelihatannya sama ya? Sekali lagi perbedaannya di sini terlihat jelas. Jadi kalau C di limit fungsi dia harus titik limit, kalau pada fungsi kontinu tidak harus. Yang penting dia anggotanya. Kalau dia anggotanya pasti kontinu. Oke? Anggota domain ya maksud saya. Nah, selanjutnya kalau ini tadi definisi fungsi kontinu di suatu titik, bagaimana dia kontinu pada suatu himpunan. Nah, fungsi dikatakan kontinu pada suatu himpunan A apabila dia kontinu di setiap elemen A. Jadi, kalau dia kontinu di setiap titik anggota A, maka dia pasti kontinu pada A. Oke? Ya. Apabila C titik limit A, maka berdasarkan definisi limit fungsi ya. Nah, di sini hubungannya. Fungsi F kontinu di C jika dan hanya jika. Jadi, selain dengan definisi epsilon delta tadi, saya bisa menyatakan ini. Ya, jadi dia dikatakan kontinu di C apabila ini sama. Atau yang lebih lanjut berdasarkan dari sini, bisa kita uraikan sebenarnya. Ini satu, FC-nya ada ya. Kemudian yang kedua limitnya ada, yang ketiga dia sama. Jadi sebenarnya yang Anda waktu di kalkulus mungkin dikenalkan bahwa untuk menunjukkan fungsi kontinu di suatu titik Anda cukup tunjukkan 3 hal ini. Kalau nanti salah satu syarat tidak dipenuhi, maka fungsi tersebut tidak kontinu di titik tersebut gitu ya. Nah, tapi asal muasal dari 3 hal ini adalah yaitu ini, jadi hubungan antara limit fungsi dan fungsi kontinu. Dari mana hubungan ini didapat? Karena definisi fungsi kontinu adalah ini tadi. Oke, bisa dipahami ya, teman-teman? Baik. Titik terasing, tadi saya nyebut titik terasing ya. Jadi di sini saya kasih apabila C elemen A, tetapi C bukan titik limitnya A, maka C itu disebut titik terasing. Seperti apa sih? Ini loh, kalau bukan titik limit, ingat kemarin kalau titik limit gimana? C dikatakan titik limit A, ya. Notasi untuk himpunan semua titik limit adalah A aksen, C ada di dalamnya apabila gimana? Setiap persekitaran yang saya buat begitu ya, untuk setiap persekitaran di C begitu berlaku apa? Persekitaran itu kalau saya iris dengan A, selain C, itu masih ada anggota yang lain atau ini tidak kosong. Ya. Jadi C disebut titik limit A kalau setiap saya ambil persekitaran di C, saya iris dengan A, selain C itu masih ada anggota yang lain. Artinya ini tidak kosong. Oke, itu kemarin ya titik limit hanya mengingatkan saja. Nah, kalau dia bukan titik limit berarti apa negasinya? Ada begitu ya, ada suatu persekitaran atau ada jari-jari begitu. Misalkan delta, ada delta C diiris dengan himpunan A dikurangin dengan C dia jadi kosong. Ya kan? Atau
ya, atau bisa dikatakan isinya itu hanya C itu sendiri. Isinya hanya C itu sendiri. Kalau C-nya elemen A ya. Kalau nanti C itu bukan anggota A, ya udah ini jadinya bukan C lagi, dia hanya pasti kosong. Kalau C-nya bukan anggota A loh ya. Nah, di sini C-nya elemen A. Berarti C itu disebut titik terasingnya A ya, teman-teman. Oke, misalkan saya kasih contoh apa ya? Misalkan himpunan A adalah 01 digabung dengan 2 dan 5. Oke? A ini kalau saya gambarkan di garis bilangan, oke, ini 0 ya. 0, 0-nya ikut anggota A, ini 1, kemudian ini saya arsir, ini adalah interval dari interval tertutup 0, 1 terbuka. Jadi 1 bukan anggota A, saya gabung dengan 2, 5. Ini 2 dan ini 5 ya. Bukan diantaranya ya, ini himpunan. Isinya 2 dan 5. Anggota A berarti dari 0 sampai 1, tapi satunya tidak. Kemudian apalagi 2 sendiri, kemudian 5. Yang manakah titik terasingnya? Saya ambil titik terasingnya itu adalah 2. Ya, kenapa 2 merupakan titik terasing? Lihat teman-teman, saya bisa membuat ada suatu delta. Anda bisa ambil deltanya setengah atau seperempat atau seperlima begitu ya. Saya ambil misalkan ini deltanya adalah seperlima ya, jari-jarinya seperlima. Kalau saya buat persekitaran di 2, di sini C-nya adalah 2. Kalau saya buat persekitaran di 2, ya, kemudian jari-jarinya tadi seperlima, maka di sini adalah 2 min seperlima. Oke, di sini 2 min seperlima, yang ini 2 plus seperlima. Lihat, persekitaran ini kalau saya iris dengan A tadi itu ini ya, dari sini 2 itu sendiri dan 5. Bukan dari 2 sampai 5 ya, ingat 2 dan 5 itu sendiri. Nah, lihat, irisannya ini, irisannya kalau C-nya saya ganti 2, kemudian deltanya adalah seperlima ya, diiris dengan A, ini isinya hanya 2 ya. Isinya hanya 2, nggak ada yang lain, anggota A yang lain. Nah, maka di sini 2 merupakan titik terasingnya A. Selain 2 siapa lagi? Ada yang tahu? Selain 2. 5, Bu. 5. Oke, kenapa 5 bisa disebut titik terasing? Karena Kenapa? ada 0,1 Oh, kecil sekali ya. sehingga Oke, betul-betul. Ya, Anda ambil jari-jarinya 1/10 begitu ya, sangat kecil tapi tidak 0 boleh ya. Buat persekitaran di 5 gitu ya. Betul, bagus. Jadi kemudian diiris dengan A, isinya hanya apa? Hanya 5 itu sendiri. Jadi betul, berarti tadi titik terasingnya A itu adalah terasing ya. Apa ya ininya ya, notasinya itu ya, titik terasing itu. Ya, saya belum ini. Oke, saya tulis aja ya. Titik terasing himpunan semua titik terasing A adalah 2, tadi ya 5. Terus apa lagi? Masih ada nggak titik terasingnya A? Ingat titik terasing tadi apa? Untuk menjadi titik terasing anggota A tapi bukan titik limit. Mana lagi yang anggota A yang bukan titik limit? 0? 0 titik limit ya? Antara 0 sampai 1 apakah dia titik limit? Iya, Bu. Titik limit. Oke, berarti titik terasingnya hanya 2 dan 5. Oke, bisa dipahami ya titik terasing. Oke. Kemarin saya sudah kenalkan titik limit, titik dalam ya, kemudian apa namanya? Titik batas ya, boundary point. Kemudian ini saya tambah dengan titik terasing. Tolong diingat-ingat definisinya, bisa jadi nanti saya minta Anda mencari
Titik limitnya apa, titik dalam, titik terasing, dan seterusnya. Oke? Jadi sekali lagi silahkan dilihat kembali definisi yang saya sebutkan tadi pada bab materi topologi DR. Ya. Nah, di sini berdasarkan definisi tadi, definisi limit fungsi yang pakai epsilon delta ini, tadi yang saya katakan bahwa karena C yang penting elemen A dan berlaku ini artinya apa? C itu boleh titik terasing. Berarti apa? C itu fungsi F selalu kontinu di setiap titik terasingnya. Selalu. Ya, selalu kontinu di setiap titik terasingnya. Jadi kalau saya punya fungsi, begitu saya definisikan fungsi itu terdefinisi pada anggota domainnya, maka fungsi itu selalu kontinu di setiap titik terasingnya. Oke? Ya, saya lanjutkan. Nah, ini di limit barisan atau di barisan konvergen, saya punya kriteria sekuensial juga, ya enggak? Atau kriteria barisan untuk limit barisan. Kemudian kemarin di limit fungsi, saya juga punya kriteria sekuensial, kriteria barisan untuk limit fungsi. Nah, sekarang di fungsi kontinu, saya juga punya sifat kriteria sekuensial atau kriteria barisan atau hubungan antara limit barisan dengan fungsi kontinu. Oke, jadi teman-teman, cara membuktikannya sama seperti yang sudah pernah saya buktikan kriteria sekuensial yang lalu. Jadi tolong dilihat supaya mudah memahaminya. Oke, kita lihat bunyinya. Bunyinya juga hampir sama, serupa ya. Jadi fungsi F kontinu di C ya. Jadi F kontinu di C jika dan hanya jika dan hanya jika untuk setiap barisan XN yang konvergen ke C, untuk setiap, ya kata kuncinya setiap barisan yang konvergen ke C, berakibat atau maka barisan FXN-nya konvergen ke FC. Atau kalau saya tulis seperti di limit fungsi ya, tadi kan ada hubungan antara fungsi kontinu dengan limit ya. Ini X mendekati C, ini sama dengan FC ya tadi. Ini sama saja mengatakan F kontinu di C ya itu ya. Yang saya tulis tuh. Sama saja mengatakan jika setiap barisan XN di anggota domainnya itu A, dengan XN-nya itu konvergen ke C, maka F barisan FXN, saya langsung aja ya ini, nggak usah pakai ini. Nah, FXN konvergen ke FC. Ya, bisa dipahami ini. Jadi lihat di sini. Kemarin saya punya limit fungsi ini sama dengan L ya. Ini akan sama dengan L jika dan hanya jika setiap barisan XN di A yang konvergen ke C ini, maka berakibat FXN konvergen ke L. Ya enggak kemarin ya. Nah, ternyata sifat itu berlaku juga di fungsi kontinu. Jadi kalau fungsi itu kontinu di C, sama saja saya mengatakan bahwa setiap barisan di A yang konvergen ke C, maka FXN-nya konvergen ke FC. Oke, bisa dipahami nih teorema ini, kriteria barisan. Masih ingat buktinya, bagaimana membuktikannya? Ada yang mau buktikan, boleh? Oke, kita lihat buktinya. Ya agak tebelan dikit. Oke, baik. Kita buktikan syarat perlunya dulu, atau yang ke bawah ya tadi ya. Yang ke bawah, atau syarat perlu, atau ke kanan. Anda boleh ke kanan, ke bawah. Yang penting intinya ini adalah syarat perlu. Satu arah dulu ya, syarat perlu dulu. Oke, astagfirullah. Sorry.
diketahui apa? Diketahui limit fx x mendekati c itu sama dengan fc ya. Akan dibuktikan setiap barisan xn di A ya yang konvergen ke C dengan xn konvergen ke C, maka berakibat fxn konvergen ke fc. Ya. Akan dibuktikan itu, berarti kita mulai dari mana buktinya? Ya. Saya belum punya barisan xn, berarti saya harus ambil dulu sembarang ya. Ambil sembarang barisan xn di A yang konvergen ke C. Oke. Baru akan dibuktikan ya atau akan ditunjukkan bahwa apa? Bahwa fxn konvergen ke fc. Nah, ya ini caranya sekali lagi sama persis seperti saya sudah katakan tadi bahwa dia sama persis ketika saya membuktikan kriteria barisan untuk limit fungsi ya. Lihat kembali, jadi saya sudah punya barisan xn ya, akan ditunjukkan fxn konvergen ke fc. Oke, kita uraikan terlebih dahulu yang diketahui ya. Oke, saya ambil sembarang epsilon, belum punya epsilon, ambil epsilon positif sembarang. Oke, karena diketahui limit fx itu sama dengan fc ya, x mendekati c, berdasarkan definisi limit fungsi berarti apa? Untuk epsilon positif sembarang itu berarti karena diketahui itu berarti ada apa? Delta positif, sehingga untuk setiap X elemen domainnya tadi A atau gimana ya? A ya tadi ya domainnya. Untuk setiap X elemen A atau elemen domain fungsi tersebut untuk X min C kurang dari delta mohon maaf status di bawahnya, kurang dari delta berlaku apa? Fx min Fc kurang dari epsilon. Oke. Nah, di sini lihat teman-teman, kalau saya sudah punya ini, mana ya? Pointernya mana sih? Oh, ini. Karena saya sudah diketahui tadi ini ya, saya ulang dari atas, saya sudah ketahui ini akan ditunjukkan ini berlaku. Nah, lihat untuk menunjukkan pembuktian kalimat implikasi, ini diketahui ya, jangan bingung ya, ini kemarin ada yang japri saya bingung buktinya ini. Jadi buktinya ini, karena ini kalimat implikasi, Anda masih ingat di LMH, di mata kuliah logika, itu kalau Anda mau membuktikan kalimat implikasi atau kalimat jika, maka berarti kalimat jika itu kan yang diketahui ya. Oke, sehingga makanya di sini saya ambil sembarang barisan xn di A yang konvergen ke C, karena harus berlaku untuk semua. Kemudian kalimat setelah maka itulah yang harus ditunjukkan. Ini ya yang harus ditunjukkan. Nah, makanya di sini akan ditunjukkan fxn konvergen ke fc. Kemudian saya mulai dari pembuktian dimulai dari yang diketahui. Karena diketahui ini ya. Karena diketahui ini. Sebentar, kenapa ini diambil untuk epsilon positif sembarang? Ingat teman-teman, untuk menunjukkan barisan itu konvergen, saya juga harus punya epsilon positif sembarang kan? Masih ingat definisi barisan konvergen? Dilihat kembali ya. Karena diketahui limit ini sama dengan ini, berarti berdasarkan definisi limit fungsi, ada delta positif, sehingga untuk setiap X elemen anggota domainnya, apabila X min C kurang dari delta, berlaku Fx min Fc kurang dari epsilon. Ingat, ini berlaku untuk X yang mana? Untuk semua X anggota A. Untuk semua X anggota A yang begini, yang kurang dari delta, saya selalu punya ini.
Nah, sekarang, sekarang saya punya tadi apa? Sudah punya ini, XN konvergen ke C ya. Berarti apa? Nah, ini sama persis. Ini tadi saya kasih tanda bintang deh ya. Masih ingat dulu saya gimana? Untuk delta positif di atas, kenapa saya ambil delta, teman-teman? Karena delta itu untuk yang ini tadi ya. Ya, kalau diilustrasikan seperti ini. Saya sudah punya bilangan delta di sini begitu ya, jari-jari delta. Yang di sini sudah punya jari-jari epsilon. Sedangkan nanti saya mau SN konvergen ke C itu kan di sini. Berarti nggak usah ngambil epsilon dong, kan epsilonnya di sini gitu loh. Nah, ini secara ilustrasi ya, teman-teman, dengan gambar saja. Nah, makanya saya ambil untuk delta positif di atas gitu kan. Karena XN konvergen ke C, maka berdasarkan definisi barisan konvergen, gimana? Ada indeks N0 elemen N, sedemikian hingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0, gimana? Berlaku XN min C kurang dari delta. Oke, nah XN ini siapa teman-teman? XN itu tadi ini barisan yang gimana? Barisan di A. Apa artinya kalau barisan di A? Berarti apa? Setiap elemen-elemen barisan ini merupakan anggotanya A. Jadi himpunan saling subset. Aduh, ini harus dijelaskan detail juga ya. Kalau saya punya himpunan A, subset dari B, apa artinya? Berarti setiap anggotanya A pasti ada di B. Nah, begitu pula ini, XN ini ada di dalam A. Ya, untuk setiap N. Nah, kemudian perhatikan kalimat bintang ini. Kalimat bintang mengatakan apa? Setiap anggota A yang kayak begini, yang kalau dicari jaraknya dengan C dia kurang dari delta, begitu, selalu berakibat seperti ini. Berarti apa? Loh, saya di sini sudah punya ini elemennya A. Dia di jaraknya dengan C kurang dari delta. Maka dari bintang itu saya peroleh apa? Berarti harusnya saya punya apa? Fxn min Fc kurang dari epsilon. Berdasarkan bintang ini. Saya ulang, karena setiap anggotanya A yang begini selalu berlaku Fx min Fc kurang dari epsilon. Sedangkan saya udah punya Xn min C itu kurang dari delta. Berarti apa? Fxn min Fc kurang dari epsilon. Kembali lagi, ini untuk N yang mana sih Fxn ini? Ini N-nya yang mana? Untuk N yang lebih besar sama dengan 0. Epsilonnya yang mana sih? Oh, untuk epsilon positif sembarang loh. Ini kan sama saja mengatakan apa? Barisan Fxn konvergen ke Fc. Ya. Oke, teman-teman bisa dipahami nih? Ya, silakan nanti diulangi kembali, ditulis kembali, kemudian Anda pahami. Oke, baik itu. Nah, sekarang bagaimana syarat cukupnya? Oke, syarat cukupnya berarti yang ke atas ya. Jadi sudah diketahui setiap barisan Xn di A yang konvergen ke C, Fxn-nya ini berlaku Fxn-nya konvergen ke Fc. Oke, akan ditunjukkan atau akan dibuktikan limit Fx sama dengan Fc. Nah, ini sama kayak kemarin, saya mau pakai cara kontraposisi. Jadi kalau tidak, kan ini kan jika A, kalau tidak A maka tidak B, gitu ya. Ya. Jadi sama saja dengan membuktikan
Oke, jika tidak A, maka tidak B. Oke, baik. Sebentar. Oke, saya andaikan, kok nggak enak sih pakai warna hijau ini, kusem ya, kurang cetar membahana. Andaikan limit fx ini tidak sama dengan fc. Sekali lagi, saya mau pakai cara kontraposisi ya, teman-teman. Oke, andaikan limit x mendekati c, fx tidak sama dengan fc. Ya, berarti saya harus tunjukkan nanti yang diketahui ini tidak berlaku, begitu ya. Karena limit itu tidak sama dengan fc, berarti gimana? Ada epsilon 0 positif, sehingga untuk setiap, ingkari saja ya definisi limit fungsi. Untuk setiap delta positif, katakan ada C begitu, elemen, ada C. Ada C, ada X. Ada X, kan tadi untuk setiap X elemen A gitu ya. Ini ada X elemen A, sehingga X min C kurang dari delta begitu ya. Berlaku kan ingkaran dari ini ya, ingkarannya tuh. Salah. Ingkaran ini maksudnya yang di atasnya ini. Ingkaran ini loh. Berlaku mutlak fx min fc lebih dari sama dengan epsilon 0. Jadi kalau dia limitnya sama dengan fc, kan dia kurang dari epsilon ya, untuk epsilon positif sembarang. Nah, di sini ada epsilon tertentu, saya kasih nama epsilon 0, hanya mengatakan tertentu ya, sehingga untuk setiap delta ada X elemen A yang jaraknya dengan C kurang dari delta, dan fx min fc-nya lebih besar sama dengan epsilon 0, atau tetapi mutlak fx min fc lebih besar sama dengan epsilon 0. Nah, ini sama ya teman-teman, seperti lalu saya pernah uraikan ya, waktu itu saya ambil deltanya 1, ada X1, kemudian X1 min C kurang dari delta 1 atau kurang dari 1, dan seterusnya. Nah, sekarang saya inikan saja ya, singkat saja, saya ambil begitu, ini kan sampai sini titik, ambil deltanya sekarang sama dengan 1/n. Positif ya. Untuk setiap n elemen n. Sehingga ini saya ikuti saja yang di atasnya, xn min c kurang dari delta dan berlaku fxn min fc lebih dari sama dengan epsilon 0. Oke? Nah, dari sini berarti apa sih? Kita dapat mengatakan bahwa ada suatu barisan xn ini ya, yang konvergen ke C, tetapi fxn-nya tidak konvergen ke fc. Ini kan kalimat ini mengatakan begitu ya. Ada berarti sama saja mengatakan, saya tulis enggak ya? Oke lah, saya tulis ya. Berarti sama saja mengatakan bahwa ada suatu barisan xn di dalam A, tetapi fxn-nya, barisan fxn-nya tidak konvergen ke fc.
Oke, baik. Ya. Oke, berarti terbukti ya. Jadi saya pakai kontraposisi. Jadi kan tadinya gimana ya? Anda masih ingat ya? Mudah-mudahan masih ingat loh ya. Kontraposisi itu apa? Misalkan pernyataan yang diketahui ini saya kasih nama A, kan kita mau membuktikan B ini kan ya. Kalau mau membuktikan jika A maka B, saya mau pakai cara kontraposisi, berarti sama saja membuktikan apa? Jika tidak B, maka tidak A. Gitu ya, teman-teman? Pakai kontraposisi. Nah, di sini saya tadi andaikan ini tidak B ya, andaikan tidak B. Atau ini tidak sama. Berarti saya tunjukkan A itu akan ditunjukkan negasi A itu negasi A itu berlaku. Negasi A berarti ada barisan yang konvergen ke C, fxn-nya tapi tidak konvergen ke fc. Oke? Ini sama seperti yang kriteria barisan di limit fungsi. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Ada proses yang mungkin Anda tidak paham? Saya persilahkan. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, teman-teman. Baik, saya kembali lagi ke slide tadi ya, teman-teman. Berarti di sini hubungan antara fungsi kontinu dengan kriteria barisan, dengan limit barisan ini ya. Jadi kalau kemarin kriteria barisan itu juga ada hubungannya dengan limit fungsi atau limit barisan itu ada juga hubungannya dengan limit fungsi. Ternyata dengan fungsi kontinu juga ada hubungannya. Oke. Ya. Jadi memang materi kita itu enggak bisa dipotong ya, teman-teman. Materinya selalu selalu terkait. Oleh karena itu enggak bisa kalau Anda langsung ujuk-ujuk belajar di belakang. Anda harus lihat, harus sistematis, belajarnya harus sistematis dari awal. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya, kalau tidak ada yang ditanyakan. Saya lanjutkan ini. Nah, ini sifat aljabar fungsi kontinu. Ini juga ada di limit limit fungsi, di limit barisan juga ada ya. Oke. Kita lihat. Teman-teman, saya belum mengecek PR Anda, cuman saya ingin tanya, apakah menurut Anda PR itu perlu dibahas? Apakah ada kesulitan dalam menjawab PR yang saya berikan selama ini? Karena saya mengingatkan bahwa setelah bab fungsi kontinu ini, saya akan mengadakan ujian kedua, tetapi ujiannya bersifat lisan. Saya akan wawancara Anda satu persatu sejauh mana pemahaman Anda terkait teori yang sudah saya berikan. Ya, tidak sulit kalau Anda paham teorinya. Anda boleh buka buku. Saya hanya ingin mengetes Anda sejauh mana sih pemahaman mahasiswa terhadap teori yang sudah saya sampaikan. Jadi dipersiapkan dari sekarang, maksud saya begitu ya. Jangan dadakan, karena ini tidak bisa hanya dipelajari semalam ya teman-teman. Ya kecuali memang Anda punya kemampuan lebih ya, boleh nggak apa-apa. Bisa ada, bukan tidak menutup kemungkinan nggak bisa dipelajari dalam semalam, bisa, cuman akan terlalu berat kalau Anda pelajari semalam. Oleh karena itu, saya sarankan Anda pelajari dari sekarang materi-materi ini dari awal, karena sekali lagi saya ingin tahu nanti di ujian kedua sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep pada analisis real ya. Baik, di sini masih ingat bagaimana pada limit fungsi? Kalau ini pada fungsi kontinu. Pada limit fungsi Anda punya apa? Kalau Anda punya limit fx sama dengan L, kemudian limit gx sama dengan M, maka apa? Penjumlahannya limit f plus g ini akan sama dengan L plus M. Dan seterusnya, pengurangannya juga sama, perkaliannya juga sama. Kecuali pembagiannya sama tetapi ada syarat tambahan. Nah, di sini pun sama. Coba lihat teman-teman di sini.
Kalau saya punya fungsi f dan g di situ, misalkan saya punya b bilangan real, fungsi f, g ini adalah masing-masing kontinu di C ya. Sekali lagi, b adalah suatu konstanta real, kemudian saya punya dua buah fungsi f dan g di sini yang kontinu di C di suatu titik C. Maka apa? Fungsi f plus g, f min g ini juga kontinu di C. Perkaliannya juga. Perkalian dengan suatu skalar juga. Dia masih kontinu di C. Kemudian yang untuk pembagiannya, ya. Di sini misalkan saya punya fungsi H, dia juga kontinu di C, tetapi di sini hanya bukan fungsi 0. Jadi Hx tidak ada yang 0, kemudian F per H juga kontinu di C elemen A. Ini dengan syarat H-nya juga tidak 0 ya. Oh udah ya, Hx-nya tidak 0. Oke. Sorry. Hanya Hx-nya tidak 0 untuk setiap X elemen A. Ya, di sini teman-teman. Kenapa sih harus ada fungsi H gitu, nggak pakai G? Lihat teman-teman, nggak ada jaminan fungsi G itu bukan fungsi 0 atau Gx-nya tidak 0, nggak ada jaminan. Oleh karena itu di sini dibedakan. Supaya ada jaminan bahwa nanti penyebutnya tidak 0. Kenapa sih nggak boleh 0? Ingat teman-teman, bilangan apapun yang dibagi dengan 0, maka hasilnya ini tidak terdefinisi di dalam bilangan real atau bukan anggota bilangan real. Kalau kayak gini, jangan sekali-kali Anda tulis tak hingga, jangan. Ini bukan ya. Jadi katakan saja dia tidak terdefinisi atau dia bukan elemen bilangan real. Oke, bisa dipahami? Anda bisa buktikan sendiri ini. Bisa nggak kira-kira? Buktinya juga sama kayak di limit fungsi. Ini loh, Anda tinggal pakai kriteria barisan ini. Nanti Anda pakai ini. Nah, kalau udah tahu ini berarti sama aja yang mengatakan ini, gitu kan? Ya nggak? Oke, bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Oke lah, saya buktikan satu, yang lain nanti Anda buktikan sendiri ya teman-teman. Boleh Anda uji ini sebagai PR buat diri Anda sendiri. Oke, tidak harus dikumpulkan, silahkan Anda coba nanti kerjakan. Oke, saya akan coba yang mana? Anda mau yang mana? Yang penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian? Anda mau yang mana? Oke, Pembagian, Bu. Yang mana? Pembagian. Yang pembagian. Oke, sebenarnya sama aja sih ya. Caranya sama. Sebentar. Sebentar. Mana ya tadi? Bentar ya. Iya. Bentar ya, ada yang lupa ngeprint. Ganggu aja orang ini. Oke, saya lanjut. Ini ya, yang pembagian ya. Oke, di sini kita punya fungsi Hx ya. Kita tulis dulu ya. Jadi diketahui tadi ya.
Jadi untuk membuktikan teori dalam matematik supaya benar-benar terlihat sistematis ya teman-teman, saya sarankan Anda mulai dari tulis semua modal-modal yang diketahui. Nah, supaya nanti mudah dalam menentukan pembuktiannya. Saya pakai trik yang mana ya gitu. Nah, diketahui apa aja tadi? Diketahui bahwa fungsi f ini kontinu di C. Ini sama saja mengatakan apa? Limit fx sama dengan fc ya. Limit x mendekati C. Oke, x mendekati C. Kok jelek banget sih? X mendekati C. Nah. Oke, kemudian apalagi? H kontinu di C juga. Kontinu di C dengan HX tidak 0. Oke, dengan HX tidak 0. Sama saja berarti mengatakan limit HX sama dengan HC. X mendekati C. Sekarang yang akan kita buktikan adalah yang pembagian ya. Tadi yang diminta berarti limit X mendekati C F per H. X ini maunya, ini yang akan dibuktikan ya, ingat akan dibuktikan ini sama dengan F per H C. Teman-teman masih ingat saya punya definisi fungsi, masih ingat definisi fungsi penjumlahan perkalian pembagian bahwa F per H X ini didefinisikan, ini definisinya sama dengan apa? Fx per H X. Itu ya. Ini definisi di awal sebelum saya masuk ke limit fungsi. Sebelum masuk ke aljabar limit fungsi. Silakan dilihat ini adalah definisi. Nah, teman-teman kita akan membuktikan ini ya. Sebenarnya ini mau pakai yang mana kira-kira? Pakai kriteria barisan aja ya. Atau Anda pakai kriteria barisan aja lah ya. Sama seperti yang kita lakukan di limit, tapi ini lebih sederhana sebenarnya ya. Sebenarnya lebih sederhana. Karena apa? Kita bisa pakai sifat limit fungsi. Ya. Karena limitnya ini ada, karena limit ini ada, terus limit ini ada, udah gampang. Ini cepat sebenarnya. F per H X ini sama dengan ini. Saya tulis di sini aja. Ini berdasarkan definisi, ini sama dengan limit X mendekati C, Fx per He. Nah, ini ya teman-teman, ini tuh dari sifat limit fungsi, ini kan sama aja limit X mendekati C, Fx dibagi dengan limit X mendekati C, Hx. Ya enggak teman-teman? Ya enggak? Lihat Iya, Bu. lihat sifat aljabar limit fungsi yang menjadi PR buat Anda itu. Enggak ding, saya buktikan ya itu kemarin ya. Yang di limit, yang pembagian kan saya buktikan ya. Nah, karena limit X mendekati CFX itu adalah FC, berarti sama dengan apa ini? Ini karena diketahui di atas. Ini di atas sama dengan FC, terus yang di bawah sama dengan apa? HC. Udah kan? Dan ini sebenarnya sama aja, karena ini dari definisi fungsi. F per H dikenakan pada C. Selesai. Berarti fungsi F per H juga kontinu di C. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Bu. Insya Allah, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang kurang jelas. Jadi di sini hanya menggunakan apa? Sifat limit ya. Sifat aljabar limit fungsi. Ini sifat, ini ke sini. Lihat sifat di aljabar limit fungsi. Aljabar limit fungsi.
fungsi. Oke? Ya, ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya, teman-teman? Oke. Yang untuk yang bagian yang nomor 1, yang ini, tadi. Ya sih. Nah, ini yang bagian yang nomor 1 silahkan dicoba sendiri. Mudah ya, teman-teman ya. Saya tinggalkan ya buktinya. Sekali lagi, tidak buat PR, tetapi buat dicoba sendiri. Dicoba sendiri. Agar Anda sadar diri untuk belajar. Soalnya harus saya tulis. Kalau nggak ditulis itu, kadang itu nggak sadar Anda itu harus belajar. Oke? Baik, nah teman-teman, selain sifat tadi, ini hampir sama di limit fungsi juga. Saya yakin Anda masih ingat. Juga sama nanti cara membuktikannya. Teman-teman, kalau saya punya fungsi yang continue di C, maka ternyata nilai mutlaknya juga akan continue di C pula. Kemudian, kalau dia continue di C, maka juga akar F juga akan continue di C. Ya, jadi inti dari teorema ini seperti itu. Nah, definisinya seperti apa? Ini definisinya. Nilai mutlak F dikenakan pada X itu definisinya adalah mutlak Fx. Akar fungsi F, jadi akar fungsi F dikenakan pada X, ini nilainya sama dengan akar Fx untuk setiap X elemen A. Ini definisi. Ya, bukan sifat. Ingat, ini definisi. Nah, sekarang sifatnya adalah ternyata kalau F continue di C, maka mutlaknya juga akan continue di C. Mudah ini membuktikannya. Masih ingat nggak? Ini juga ada loh di limit fungsi. Gimana dulu saya membuktikannya? Masih ingat nggak? Saya kira bisa nggak saya tinggalkan buat Anda ini ya? Bisa harusnya sih ya. Oke, saya buktikan satu lah ya. Biar ini baru jam 9. Oke, masih ada waktu. Oke, saya buktikan yang nomor 1 dulu ya. Oke, diketahui F continue di C. Oke, akan dibuktikan nilai mutlak F juga continue di C. Nah, ini sebenarnya teman-teman, apa sih yang saya gunakan untuk membuktikannya? Teman-teman, mudah sekali. Saya cukup yang pertama, nanti langkahnya uraikan yang diketahui. Dengan definisi fungsi kontinu yang di awal, yang epsilon delta tadi. Kemudian apa? Kemudian yang kedua apa? Tinggal diuraikan nilai mutlaknya itu yang terakhir. Ya, pakai sifat nilai mutlak. Nilai mutlak yang sering saya pakai, yang mana? Masih ingat? Mutlak dari mutlak A min mutlak B, ini kurang dari sama dengan mutlak A min B. Ingat sifat ini sifat yang akan sering digunakan, makanya saya suruh ingat-ingat. Oke, itu ya, kita mulai buktinya ya. Oke, sekali lagi saya ulang bahwa di sini diketahui fungsi F continue di C akan ditunjukkan nilai mutlak F continue di C pula. Ya. Oke, ambil epsilon positif sembarang. Sebenarnya dalam membuktikan mutlak itu berarti saya harus membuktikan apa sih? Berarti ini saya harus menunjukin apa? Berarti saya harus menunjukkan untuk setiap epsilon positif ada delta. Lihat ya definisi kontinu ya. Sehingga untuk setiap X elemen domain F ya, saya tulis DF aja ya, domain F. Apabila ini
X min C kurang dari delta, maka berlaku mutlak fx min mutlak fc ya kurang dari epsilon. Ingat ya teman-teman di sini nih. Nah ini tadi nanti yang saya mau pakai sifat nilai mutlaknya. Oke, itu. Perhatikan yang tanda kuning adalah yang akan saya tunjukkan. Berarti saya ambil epsilon positif sembarang ya. Oke. Bagaimana memunculkan delta? Ingat, Anda sudah punya modal, F-nya sudah kontinu di C kan? Sudah diketahui kan? Oke, diketahui. Karena diketahui, biar agak cantik dikit ya kalimatnya. Karena diketahui F kontinu di C, maka berdasarkan definisi fungsi kontinu ada delta positif sehingga untuk setiap X elemen domain F apabila ini X min C kurang dari delta, maka Fx min Fc kurang dari epsilon. Ya, ini saya kasih tanda bintang. Nah, berdasarkan sifat nilai mutlak, itu tadi di samping yang pink, yang saya tulis pink, berdasarkan sifat nilai mutlak, nggak usah saya tulis ya yang pinknya, sifat nilai mutlak, Anda udah paham ya itu pokoknya ya. Berarti apa? Saya punya mutlak dari Fx dikurangin mutlak Fc. Oke, ini kan kurang dari sama dengan apa? Mutlak Fx min Fc, benar nggak? Sedangkan mutlak Fx min Fc ini tadi nih, berdasarkan bintang ini, ya, berarti dia ini kurang dari epsilon. Nah, teman-teman, perhatikan di sini. Coba, saya sudah punya epsilon positif sembarang, ya kan? Ada delta positif sehingga untuk setiap ini, apabila ini, loh, ternyata ini kurang dari epsilon. Berarti apa? Mutlak Fx jadi mutlak F ini kontinu di C. Nah, mudah kan? Jadi intinya cuma menguraikan, benar ya, poin saya yang pink itu di samping. Yang pertama poinnya adalah uraikan yang diketahui, pakai definisi. Yang kedua, cuman menggunakan sifat nilai mutlak. Sudah. Oke, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Silakan jika ada yang ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Bentar. Boleh saya lihat ini. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Nanti yang lain silakan Anda cek ya. Oke, bentar. Tes lisan, Bu. Gimana? Izin bertanya untuk yang tes lisan itu. Maaf, suaranya kecil. Oh, ini volume saya yang kecil. Ya, gimana Mas? Silakan. Untuk yang ujian lisan itu materinya sampai mana ya, Bu? Dan pertanyaannya itu ada berapa ya, Bu? Pertanyaannya nanti mengalir aja. Nanti materinya yang jelas, kan saya bilang tadi materi tidak bisa dipotong. Materinya seputar pemahaman teori dari awal sampai fungsi kontinu. Sampai nanti materi terakhir sebelum saya mulai.
Anda masih boleh buka buku. Saya hanya ingin tahu sejauh mana pemahaman Anda tentang teori yang saya sampaikan dan silahkan Anda berlatih ya. Jadi ini bukan hanya menghitung, tetapi secara teori bagaimana sih pemahaman Anda misalkan. Tadi ya, saya tadi materi hari ini apa? Titik terasing. Misal saya kasih himpunan, Anda bisa nggak ya cari titik terasing gitu kan? Nah, itu namanya, kalau Anda bisa mencarinya berarti Anda paham dong konsepnya, ya kan? Anda paham dong definisi titik terasing. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian, nah, misal saya punya sifat teorema ini nih, misal yang sedang saya tampilkan ini aja deh. Saya punya nih sifat continue. Nah, ini nilai mutlak ini. Saya sudah pernah buktikan kan? Nah, menurut Anda, ini hanya misal ya. Misal ini sebenarnya analisanya menggunakan sifat apa aja ya gitu. Nah, kalau Anda tahu jalan ceritanya kan pasti tahu dong. Ini seperti yang saya uraikan ini yang di samping. Jalan cerita kan ini. Ini kan cuman resumnya kan cuman dua hal ini ya nggak teman-teman? Misal kalau saya tanya, ini kenapa ya begini? Dari manakah ini yang saya garis ini? Kira-kira kalau saya tanya gitu bisa nggak Anda jawab, Mas yang bertanya? Misal saya tanya, saya kok punya ini ya? Ini kenapa ya? Bisa nggak Anda jawab? Karena tadi kan udah saya kasih tahu, karena sifat nilai mutlak loh yang ini, gitu kan? Gitu. Ya, hanya ini. Santai saja, ini hanya untuk mengetes seberapa jauh pengetahuan Anda tentang konsep. Jadi, tidak melulu hanya membuktikan, terus menghitung ya. Jadi sekali lagi di ujian kedua saya ingin lisan, kenapa saya ingin tahu sejauh mana konsep Anda, sejauh mana bisa Anda pahami gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, ada Baik, terima lagi? kasih, Bu. Iya, ada lagi. Masih ada materinya ini ya, masih. Oke. Yang kedua sama, silahkan Anda buktikan sendiri. Saya masuk ke komposisi fungsi kontinu. Jadi saya punya dua buah fungsi, masih ingat komposisi atau bundaran ya. Anda menyebutnya apa? Komposisi atau bundaran? Posisi ya? Bundaran. Sama ya, G bundaran F, F bundaran G. Tapi nilai F bundaran G belum tentu sama dengan G bundaran F ya. Jadi ini G komposisi F ini belum tentu sama dengan F bundaran G. Belum tentu sama. Oke, ini teoremanya. Diberikan fungsi F dan fungsi G. Dan berlaku ini, FA itu ada di B. Jadi apa ini? Ring-nya fungsi F itu ada di dalam domainnya fungsi G. Ring-nya ini ada di fungsi G. Ring-nya, daerah hasilnya. Jika F continue di C, dan G ini continue di FC, maka fungsi komposisi ini akan continue di C. Oke, kita tulis dulu kali ya. Gimana sih? Bernilai di FA, ya kan? Nah, FA itu ada di B. Saya langsung aja. Ini bernilai real. Oke. Nah, fungsi F ini dari A ke real, tetapi apa? FA-nya itu ada di sini. Ini FA-nya ada di dalam B. Ini FA ada di dalam B. Gini ya, teman-teman ya. Setiap anggota di sini sebentar. Sebentar. Duh. Saya ulang ya, maaf ya.
Nah, ini ya. Ini kok kayak gini sih? Gimana sih? Oh, ini. Loh. Tampilannya kecil apa gede, teman-teman? Kecil, Bu. Gimana ya? Screen. Kok kecil? Jadi mau kecil? Gimana sih? Kok mau kecil? Gimana ini? Ini ya? Ini dari kecil-kecil. Nah, dah nggak jadi. Gaptek banget dah. Oke, maaf. Sebentar. Oke, saya ulang ya. Fungsi F ini dari bernilai A, kemudian ringnya F itu ada di dalam B. Kemudian fungsi G itu dari B ya. Fungsi G dari B bernilai real. G bundaran F itu ini. Dari A ke R. Ini adalah G bundaran F. Oke, itu ya teman-teman. Nah, G bundaran, kalau nanti F itu continue di sini, di C ini, kemudian fungsi G-nya continue di FC, oke, maka G bundaran F ini ternyata continue di C pula. Oke, bisa dipahami nih teman-teman. Ini saya mau pakai, biar cepet kayaknya ini aja ya. Sebentar. Mana sih ini? Ini PPT-nya tuh baru loh, jadinya bingung saya. Gaptek banget dah. Oke. Pakai buku referensi aja deh ya, biar cepet ya. Nah, pakai buku Bartel aja biar cepet nih. Ini fungsi kontinu ya. Teman-teman materi semua saya ambil dari buku ini ya. Jadi Anda bisa lihat di sini. Ini kriteria sekuensial tadi yang saya bahas ya. Ini di sini nggak ada buktinya, tapi karena mudah ya. Oke, saya belum ke kriteria discontinue ya. Oke, saya taruh di belakang ya. Oke, ini ya. Ini tadi udah. Mana sih? Ini contoh-contohnya silahkan nanti Anda lihat di buku referensi ya. Sudah ada ya. Nih. Oke, sekarang komposisi ini ya. Jadi ini saya ke sini ya, buku referensi. F, kalau F itu, FA-nya itu ada di B kan, kata dia. Kemudian fungsi F itu continue di titik C, dan G-nya continue di B, B adalah di FC, maka G bundaran F dia continue di C. Bagaimana pembuktiannya? Lihat teman-teman, misalkan W adalah persekitaran di GB begitu ya. Persekitaran di GB. Atau ambil sembarang persekitaran di GB. GB ini berarti di mana? Di sini ya. Karena G continue di B. Oke, karena G continue di B. Paham nggak ya ini? Kira-kira kalau kita baca sama-sama ini Anda paham nggak sih? Saya nggak paham lah ya. Enak ditulis atau kita baca bareng-bareng? Saya tadi main cepet loh biar nggak nulis-nulis. Enak ditulis, Bu. Pusing, Bu, kalau lihat begitu, Bu. Kenapa? Ini kan gurih. Masa pusing lihat kayak gini?
Ini kan bagus. Saya tadinya mau cepet gitu loh. Ya udahlah. Saya pakai whiteboard kalau gitu ya. Oke. Oke ya. Ya, teman-teman, diketahui tadi F-nya continue di C, G-nya continue di C ya. Nah, kita mau tunjukkan G bundaran F continue di C. Gimana caranya? Nanti berarti sebentar ya. Saya tulis dulu ini di sini. Diketahui F continue di C. Oke, G continue di FC. Oke, gitu ya. Akan dibuktikan G bundaran F continue di C. Betul ya? Oke, itu. Nah, saya enaknya mulainya dari mana ya? Oke, baik teman-teman. Untuk membuktikan G bundaran F continue di C, sebenarnya apa sih yang harus ditunjukkan? Sama seperti tadi, ketika saya katakan bahwa sama saja menunjukkan berdasarkan definisi tadi ya. Oke lah, saya langsung aja ambil. Ini harusnya begini ya, untuk setiap epsilon positif ada delta begitu ya. Sehingga untuk setiap X elemen di A gitu kan. Apabila kalau ini nggak pakai deh ya. Apabila X min C kurang dari delta, maka mutlak dari GFC ya, GFC, karena G bundaran F di C itu adalah ini ya, G bundaran F di C ini sama dengan GFC. Oke, teman-teman, GFC GFX min GFC kurang dari epsilon. Ini jelas nggak ini? Saya tulis ulang. GFX. Gitu kan ya? G bundaran Fx dikurangi G bundaran Fc kurang dari epsilon. Ini yang harus ditunjukkan kan? Berdasarkan definisi berarti gimana? Ambil sembarang epsilon positif. Oke? Oke. Di sini tadi GB-nya misalkan tadi B sama dengan FC ya. Nih, karena G continue di FC atau continue di B gitu ya. Karena G continue di B berarti ada delta, berarti ada delta positif, ya kan? Sehingga apa? Gimana ya nulisnya biar lambangnya beda. Sehingga untuk setiap supaya Anda enggak ini loh. Ini saya tulis ya biar enggak ini B ini ke R kan. Ini F, ini G. Oke, di sini ada C, di sini ada FC. FC itu sama dengan B kecil. Oke, gitu ya teman-teman.
Karena G kontinu di B, berarti berdasarkan definisi fungsi kontinu untuk epsilon positif sembarang itu ada delta positif, sehingga untuk setiap apa Y ya teman-teman, karena G kan domainnya di B, ingat, bukan di A ya di sini. Berarti untuk setiap Y elemen B gitu ya, setiap Y elemen B dengan apa? Y min C. Y min B ya, bukan C. Y min B kurang dari delta berlaku GY min GB kurang dari epsilon. Betul ya teman-teman? Oke. GY min GB kurang dari epsilon. Betul? Nah, ini baru menguraikan yang diketahui ya, baru satu yang diuraikan ini. Baru yang ini, karena G kontinu di FC atau karena ini saya misalkan saya kasih nama FC itu B biar enggak panjang loh nulisnya. Oke. Nah, karena F juga kontinu di C ya, di C berarti ya. Dan ingat tadi dan FA. Jadi ringnya F ini tadi kan ada di dalam B ya. Dan FA itu ada di dalam B. Oke. Mau nggak sini? Karena F kontinu di C ya. FA juga subset dari B gitu kan. Ya. Maka saya uraikan aja lah. Maka untuk setiap X elemen A, gitu kan, kemudian yang X min C-nya itu kurang dari delta, begitu kan? Ini hanya mengikuti definisi dulu ya, nanti baru saya tambahkan penguraiannya, biar nggak bingung dari mana. Berlaku harusnya kan gini, Fx min Fc gitu kan, kurang dari epsilon. Nah, teman-teman, di sini Fc tadi kan sama dengan B ya. Fc tadi sama dengan B, kemudian GY di sini untuk setiap Y elemen B yang ininya kurang dari delta, selalu berlaku GY min GB itu kurang dari epsilon. Nah, di sini X ini untuk setiap X elemen A, sedangkan Fx-nya itu di mana? Fx-nya ada di B, ya enggak? Halo. Fx-nya ada di B. Itu ya. Oh, ini yang kurang dari delta. Sorry, bentar. Ini kan masih di sini ya, berarti yang delta. Ini delta ya, maaf teman-teman. Nih. Bentar. Oke, sebentar. Ini oh, gini kayaknya. Supaya lain apa ya? Bentar, saya mau pakai ini maksudnya. Ini kan GB, ini nanti Fx ini kan kayak gini ya. Untuk setiap X elemen A berarti untuk setiap X elemen A berarti karena FA subset dari B, maka Fx ya gitu, Fx itu elemen B. Oke? Oh, ini maunya kurang dari delta. Nah, ini mungkin jangan delta ya, teman-teman. Apa ya notasinya? Eta mungkin ya. Atau apa?
Omega lah ya. Omega ya. Saya ulang ya. Karena F continue di C berarti ada untuk setiap epsilon untuk delta di atas. Nanti saya ulang ya kalau bingung di sini. Karena F continue di C, maka untuk delta positif di atas terdapat eta gitu ya, atau omega positif, sehingga ini nanti ini nanti, sehingga ya kan untuk semua X elemen A, sehingga untuk setiap X elemen A yang kurang dari omega berlaku ini ya, berlaku ini kurang dari delta. Ini delta ini dengan delta yang di sini itu sama ya teman-teman ya. Deltanya itu sama dengan yang ini maksudnya. Nah, berarti ini jangan delta. Supaya membedakan ya, untuk ada omega ini. Oke. Maka fx elemen B. Ini saya kasih nama bintang. Maka fx elemen B. Dari bintang diperoleh karena fx elemen B berarti fx min B kecil. B kecil itu kan tadi, oh ini. Udah nggak usah ditulis lagi. Karena fx elemen B dan fx min fc ini kurang dari delta, akibatnya gfx dikurangin gfc gitu ya. Gfx min gfc kurang dari epsilon. Nah, oke teman-teman, saya ulang ya. Tolong diperhatikan. Saya ulang dari awal. Jadi diketahui F itu continue di C, kemudian G itu continue di FC. Ingat, F itu dari A ke B, di mana FA, jadi semua rank dari fungsi F itu ada di B. Kemudian fungsi G ini dari B ke R. Kita akan mencari atau membuktikan bahwa G bundaran F continue di C. G bundaran F itu dari A ke R. Ingat ya, kalau bundaran kan dibalik ya ini ya. Jadi dari A ke R. G bundaran F. Ingat, ada syarat yang penting di situ apa? FA-nya harus ada di B. Artinya apa? Seluruh ring atau seluruh daerah hasil fungsi F itu semuanya harus di dalam anggota domain G. Bisa dipahami di sini, makanya di situ ada syarat FA subset dari B. Oke, nah sekarang buktinya akan dibuktikan ini ya. Nah, untuk menunjukkan ini berdasarkan definisi fungsi kontinu, gimana? Untuk setiap epsilon positif ada suatu bilangan positif. Biasanya saya pakai delta, karena ini tadi saya pakai delta, ini saya pakai omega saja. Untuk setiap epsilon positif ada omega positif, sehingga untuk setiap elemen domain A di sini, dengan X min C-nya kurang dari omega selalu berlaku, maka berlaku GFX min GFC kurang dari epsilon. Ini yang harus kita tunjukkan. Oke. Nah, sekarang berarti saya mulai buktinya ya. Ambil sembarang epsilon positif. Saya misalkan ini dinamakan ya. Boleh ya saya kasih nama karena FC-nya sudah ada. Karena F continue di C dan G continue di FC, berarti FC-nya udah ada. Jadi boleh saya kasih nama B untuk mempersingkat penulisan tanpa ada tujuan lain. Karena G continue di B atau di FC, sudah diketahui ya ini. Karena G continue di B, maka berdasarkan definisi continue untuk epsilon positif ini,
saya dapat menemukan delta positif. Ingat kita sedang berproses di sini. Ya. Sehingga apa? Sehingga untuk setiap Y elemen domainnya G itu, yaitu setiap Y anggota B yang Y min B-nya kurang dari delta, berlaku GY min GB kurang dari epsilon. Teman-teman, ini nih hanya penguraian dari definisi fungsi kontinu. Kenapa? Karena diketahui G kontinu di B. Oke, bisa dipahami sampai di sini, titik, sampai di sini, karena G kontinu di B. Bisa dipahami, teman-teman? Saya? Halo, tes, 1, 2, 3. Anda masih bersama saya? Masih Bu. Iya, Bu. Oke, bisa dipahami ya? Insya Allah. Nah, selanjutnya diuraikan lagi, karena ini saya kasih poin supaya Anda memahami. Oh, ini step lain, ini step lain. Step berikutnya, karena diketahui juga F kontinu di C, ya, maka untuk delta positif di atas, maksudnya delta ini, maka untuk delta positif di atas, kenapa sih kok saya ambilnya delta bukan epsilon? Ingat di sini deltanya ini untuk jari-jari di B ya, di sini ya. Ya. Jadi maka untuk delta positif di atas ada omega positif. Ini hanya notasi ya teman-teman. Pasti ada. Kenapa? Ya karena F kontinu di C. Berarti apa? Untuk setiap X elemen A yang jaraknya dengan C kurang dari omega, omega tadi ada di sini ya. Oke. Maka berlaku Fx min Fc kurang dari delta. Sampai di sini, sampai ini dari sini sampai di sini. Ini karena apa? Karena F kontinu di C. Paham? Sampai di sini? Jadi karena F kontinu di C, maka untuk delta positif di atas ada omega. Teman-teman nggak usah pusing. Kenapa biasanya ada untuk epsilon positif ada delta? Nggak usah, itu hanya notasi loh. Nggak usah dipusingkan ya, hanya notasi. Saya ganti delta karena saya sudah punya. Saya ganti omega karena adanya bilangan positif itu pasti ada karena dia kontinu. Saya mau omega, mau S, mau T, boleh. Hanya notasi saja. Oke? Ternyata untuk setiap yang seperti ini berlaku ini. Ini karena F kontinu di C. Paham ya? Nah, oke, sampai sini titik hanya penguraian yang diketahui. Jadi yang ini tadi karena G kontinu di B, yang ini karena F kontinu di C. Nah, lanjut. Sehingga untuk setiap X elemen A, karena FA subset dari B ini sudah diketahui bahwa rank fungsi F itu semuanya ada di dalam fungsi B. Maka untuk setiap X elemen A berarti Fx elemen B dong. Ya kan? Berarti Fx elemen B. Nah, dari sini tadi, dari ini, tadi katanya apa? Oh, ternyata setiap yang elemennya B, ingat ya, Y itu hanya simbol, notasi, bukan hanya Y1, bukan tunggal. Setiap anggotanya B yang begini, yang kurang dari delta, selalu ini akibatnya, gitu loh. Nah, Anda tadi udah punya apa? Saya udah punya ini. Fx ini kan di mana? Fx itu di B. Fx itu di B. Berdasarkan ini, karena ini kurang dari delta, ya kan? Pusing nggak? Nanti Anda lihat rekamannya pelan-pelan ya teman-teman. Mohon bersabar kalau saya bolak-balik. Jadi untuk setiap X elemen A, karena FA subset dari B, maka Fx elemen B. Dari bintang, kata dia, bintang yang mana? Ini loh. Nih, dari bintang, katanya setiap elemen B yang kurang dari delta, akibatnya ini. Siapa elemen B tadi? Fx. Fx itu apa katanya? Fx min Fc itu. Fc itu kan B ya teman-teman. Oh iya, ini belum saya riweuh. Ini Fc sama dengan Fc ini kan B ya tadi nih. Oke. Karena Fx min Fc atau Fx min B itu kurang dari delta, berarti kan memenuhi ini. Akibatnya apa? Akibatnya harusnya ini dong. Akibatnya Gfx min Gb atau Gfx min Gfc
kurang dari epsilon. Nah, terbukti ya, saya sudah membuktikan ini. Oke, teman-teman? Bisa dipahami? Bolak-balik ya. Halo, bisa dipahami? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Bagian manakah yang Anda boleh sebutkan yang mana yang Anda belum paham? Masih ada beberapa menit. Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Halo. Mungkin belum, Bu. Oke, nanti silakan dipelajari ulang ya, teman-teman. Di sini atau dengan menulis ulang, Anda akan memahaminya. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Jadi, mudah-mudahan yang saya tuliskan di sini. Jadi, kalau di bukunya Bartel itu dia pakainya persekitaran, teman-teman. Sama aja sebenarnya. Sama saja. Ya, sama aja. Ini kalau saya tulis begini, Y min B kurang dari delta, artinya apa sih? Artinya Y itu elemen persekitaran di B, gitu kan? Tambah pusing lagi nanti. Ya, pokoknya yang paling mudah inilah ya. Oke. Jadi ini saya buktikan dengan cara yang simple, dengan definisi fungsi kontinu, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, saya kembali ke slide tadi ya, teman-teman. Nah, ini berlaku untuk continue di C ya, continue di suatu titik. Oke. Selanjutnya, kalau itu berlaku di setiap anggota domain ya. Jadi kalau F continue pada A dan G continue pada B dan FA-nya masih samain sini. Dan masih sama, tetap ring fungsi F-nya harus subset dari B. Maka nanti fungsi komposisinya juga continue pada A. Ya, pada ya. Oke, baik teman-teman. Itu saja materi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya mau presensi dulu ya, sambil menunggu kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya sambil presensi. Silahkan. Sebentar. Silahkan kalau ada yang mau ditanyain. Oke, jadi sekali lagi mohon dipersiapkan untuk ujian kedua. Kemungkinan minggu depan ya teman-teman, besok saya akan masuk ke fungsi kontinu seragam. Silahkan Anda lanjutkan materi fungsi kontinu seragam. Silahkan dipelajari gitu maksud saya. Kemudian dari materi dari awal akan saya gunakan untuk ujian yang kedua. Jadi Anda tidak usah khawatir, tidak usah tegang, santai saja. Justru kalau tes atau ujiannya itu langsung berhadapan atau bisa dikatakan wawancara begitu, itu malah justru enak. Jadi Anda bisa mengungkapkan bagian mana yang Anda belum paham, nanti bisa mungkin kita sambil berdiskusi. Jadi anggap saja ujian kedua itu diskusi ya. Diskusi pribadi mungkin nanti karena banyak, karena 2 kelas, mungkin nanti 5 orang saya kasih link Zoom-nya. Dan mungkin tidak pas, bisa jadi nggak cukup pas perkuliahan ya. Nanti mungkin bisa di luar jam perkuliahan. Nanti kita lihatlah ya bagaimana enaknya. Oke, teman-teman?
Cukup Baik, Bu. saja dari saya. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Saya persilahkan. Tapi tetap ada penilaian tersendiri di ujian kedua ya. Jadi ada poin penilaiannya. Oke. Jika tidak ada, saya akhiri. Selamat belajar. Silahkan tetap dipelajari materinya ya. Dan semua materi rekaman sudah saya upload di Google Classroom. Silahkan Anda cek. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.